Halo teman-teman yang mau cuti ke Indonesia ataupun ingin pulang ke Indonesia secara diam-diam ataupun cuti nggak kembali. Simak cerita Mbak ini daripada nanti kamu menyesal kembali ke Taiwan, ditangkap polisi dan dipenjara. Nah, halo teman-teman semuanya, baru-baru ini ada sebuah kisah yaitu yang dialami oleh Mbak TKW Indonesia yang bekerja di Taiwan. Dia itu ex Taiwan, kemudian kembali ke Indonesia. Rencananya sih menikah di Indonesia dan nggak kembali gitu ya. Tapi ya entahlah bagaimana ya perekonomian kita di Indonesia, akhirnya dia kembali lagi ke Taiwan, daftar menjadi TKI baru dan ditangkap di Bandara Taiwan sebagaimana diceritakan oleh Community Kanas di Taiwan Shelter SPA ya. Nah ceritanya begini, nah mbaknya dulu itu seorang TKW yang bekerja di Taiwan. Kemudian mbaknya ini ingin cuti ke Indonesia. Sebenarnya tujuan utamanya sih pulang menikah ya, pulang menikah, kemudian ingin hidup di Indonesia, kemudian dia enggak ingin kembali ke sana sebenarnya. Dia izinnya cuti, tiketnya udah beli PP, bilang majikannya cuti, mungkin nggak boleh sama majikan untuk berhenti ya. Akhirnya dia cutilah ke Indonesia. Nah, setelah sampai di Indonesia dia menikah dan dia tidak ngabarin majikannya kalau niatnya itu sebenarnya adalah ingin tidak kembali ke majikan tersebut. Nah, diem-diem akhirnya majikan merasa sakit hati. Nah, ini anak cuti 1 bulan kok nggak kembali ke sini gitu ya. Sedangkan dia nggak ngasih konfirmasi. Nah, pasien yang punya majikan itu kan juga repot lah. Ini gimana saya harus ngambil lagi, harus biaya lagi gitu. Akhirnya majikan sakit hati. Nah, karena majikan sakit hati, mbaknya ini dilaporlah ke polisi. Nah, dengan tuduhan pencurian. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya biar mbaknya nanti kalau datang ke Taiwan tertangkap. Nah, betul saja. Beberapa waktu lalu, mbaknya itu daftar lagi ke Taiwan dan sampai di Taiwan hanya dalam waktu beberapa saat melewati imigrasi dia langsung dicekal imigrasi karena namanya terdaftar sebagai DPO orang yang kriminal atau dilaporkan pencurian oleh majikannya. Nah, hal seperti ini tuh banyak sekali terjadi ya di Taiwan dan banyak sekali teman-teman yang abaikan dan ini bisa saja terjadi ketika majikan sakit hati. Nah, sebenarnya ada beberapa yang dilakukan teman-teman itu. Biasanya ya, teman-teman nggak boleh pulang ke Indonesia, akhirnya dia pulang diam-diam, berbekal tiket dan foto paspor. Bisa nggak? Bisa. Teman-teman alasannya cuti nggak kembali, bisa nggak? Bisa. Atau teman-teman dengan cara yang lain untuk menghindar dari majikan itu. Tapi hati-hati ketika teman-teman masih berkeinginan bekerja ke Taiwan, maka hal-hal itu bisa mempengaruhi ke depannya seperti yang dialami oleh Mbak ini. Jadi untuk teman-teman sangatlah hati-hati, waspada saja. Ketika masih ada keinginan kita untuk bekerja ke Taiwan, maka jangan aneh-aneh lah, jangan pulang lunus lah atau cuti nggak kembali, nggak ngabarin majikan. Nanti kalau majikannya marah, sakit hati bisa saja hal ini terjadi. Walaupun hal ini apakah nggak bisa diatasi? Bisa, tapi kan perlu waktu dan perlu pengacara. Perlu biaya itu pasti ya. Kenapa? Karena untuk laporan majikan yang seperti itu, kemudian kalau kita nggak merasa melakukan kan kita harus ada pembelaan, kita harus ada bukti, kita harus ke pengadilan, kita harus ada pengacara. Itu kan membuang waktu dan energi ya. Ya kalau kita beruntung kita bisa menang, kalau nggak beruntung kita bisa kalah gitu. Jadi itu pelajaran untuk teman-teman semuanya untuk hati-hati ya. Kalau niatnya kerja beneran, kalau niat kerja niat kerja, kalau niat pulang niat pulang. Biar kita tidak tahu masa depan seperti apa. Kalau kita ingin kembali atau tidak.